Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok pemrograman 1, anggota meliputi 1. Dwi Anggara Ramadan, 2. Malika Zahra Salsabila, 3. Naila Sofura Amelia, dan yang terakhir Marsial Listiano. Pada kesempatan ini kami akan membuat tugas DLP yang meliputi 1. Tutorial bangun ruang, desain dan coding. Yang kedua tutorial aritmatika sederhana, desain dan coding. Dan yang ketiga tutorial menghitung gaji karyawan, desain dan coding. Oke, silakan menikmati kawan-kawan. Oke, kita akan membuat aritmetik sederhana. Yang pertama-tama kita rapihkan dulu, terus kita mencari edit, kita buat yang banyak sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita cari label, sesuaikan dengan jumlah tersebut. Oke, kita buat sesuaikan, kita rapikan. Kita ganti nama-namanya, angka pertama, lalu angka kedua, dan kita akan tulis hasil. Lalu nantinya edit ini akan kita hapus semuanya menjadi kalimat kosong semua. Kita ganti semua kalimatnya menjadi kosong. Kita cari teks, up text, dan lalu kita hapus satu persatu. Nah, setelah itu kita akan mencari bit button. Kita buat yang banyak untuk pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, mod, dan div. Kita susun sesuai yang kita inginkan. Kita rapikan, kita ganti dengan nama-namanya ya. Tambah, kurang, kali, pembagian, mod, dan div. Kita rapikan sesuai yang kita inginkan ya. Kita rapikan. Seperti yang kita inginkan. Mod, dan ini kita tulis div. Kita rapikan semuanya sesuai yang kita inginkan. Kita beri jeda ya biar terlihat enak dilihatnya gitu. Kalau ada jeda seperti itu kita jadi mengetahui mana tambah, mana kurang, mana kali, mana bagi, mana mod, dan mana div. Nah, di sini kita tulis, kita ganti ya bit buttonnya menjadi kalimat close. Nah, jangan lupa pula kita cari kinnya ya, BK close. Nah, tidak usah di-coding lagi karena ini otomatis. Dan di sini saatnya mengoding. Jangan lupa yang pertama itu var, variabelnya. Kurang lebih seperti ini ya. A1, A2 karena kita di sini kan memakai dua huruf seperti 1 tambah 1 seperti itu kita memakainya. Hasil sama dengan real ya. Nah, di sini kita mulai membuat codingan tambah. Kita ketik di sini di Beijing. Nah, kita tulis di sini A1, nanti kita A2 dan A1 tambah A2 seperti itu ya. Nanti juga semuanya akan sama seperti itu. A1 kurang A2,
A1 kali A2, A1 bagi A2, A1 mod A2, A1 div A2. Dan nanti kita kasih jedanya, misalnya A1 spasi tambah A2 spasi A2 seperti itu. Jadi kita kasih spasi pada setiap pertambahan pengurangan ya. Oke, kita satu-satu dulu ya. Saat ini pertambahan. Kita copy saja, ntar kita save ya biar enak cepat. Nah, di pengurangan kita save, kita paste dan kita pengurangan ya. Sama kita paste juga. Karena yang kita ganti di sini nantinya tambah. Ini tadi seperti saya katakan, tambah, kurang, bagi, kali, mod dan div ya. Dan tadinya kita harus menggunakan spasi pada setiap pertambahan pengurangannya. Dan saya tadi ada kelupaan sedikit pada tambahan dan nanti saya akan ganti di akhir ya. Saya beri spasi nanti pertambahannya. Kita sampai di div, kita ganti menjadi div. Spasi jangan lupa ya. Nah, pertambahannya saya lupa. Nah, ini saya kasih spasi. Nah, tinggal saya running. Setelah ini kita coba ya. Nah, jangan lupa namain sepertinya ya, itu objek tambah, kurang, seperti tadi, kali, bagi, mod, dan div. Nah, setelah ini kita akan running untuk mencoba atau mengujinya apakah bisa atau tidak ya. Kita coba nanti. Kita coba. Jangan lupa pula kita save terlebih dahulu ya untuk menjaga file ini agar tidak hilang. Kita save dan kita running. Nah, bisa. Setelah ini kita coba. Bisa dan bisa. Oke, hanya itu saja ya. Kita akan membuat gaji karyawan atau gaji pegawai. Oke, kita mulai kita merapikan dulu ya. Langsung saja kita cari item-itemnya. Oke, mulai dari pertama. Kita cari dua label untuk menulis judul ya ini. Lalu label lagi. Label lagi. Dan kita akan label kembali kali ini dan merapikan ke sesuai urutan yang ingin kita buat. Label kembali. Oke, kita lah edit ini dan kita tambahkan item combo box untuk di label kedua ini, karena nantinya ini kita akan mencari item yang berisikan tentang staff, manager, supervisor. Oke, label kembali. Oh, salah. Dan saya akan mencari edit.
untuk menyesuaikan seperti urutannya. Kemudian saya mencari edit lagi dan merapikannya. Edit kembali, dan label, dan mengganti nama-namanya atau mengkosongkan. Edit ini dikosongkan lagi, teks kemudian dikosongkan. Oke, kita cari radio box. Tidak radio group, karena di sini nanti akan ada kontrak, tetap, dan training. Di sini radio group, kita sesuaikan dengan yang kita mau. Lalu kita mencari, mengganti dulu namanya menjadi status, dan mencari item, dan kita sini tulis training, kontrak, dan tetap. Oke, sudah. Oke, dan saya membuat kolom, mencari item kolom, membuat angka 3, dan jadilah seperti itu. Kita sesuaikan. Lalu kita labelnya di sini kita ganti-ganti sesuai yang ingin kita tuliskan. Di caption kita ganti jadi nama. Di sini kita ganti jadi jabatan. Kita ganti kembali dengan kalimat gaji pokok. Kemudian kita ganti dengan kalimat tunjangan, dan yang bawah kita ganti dengan kalimat total gaji. Oke, mungkin sudah. Dan saat ini enggak bit buttonnya saja yang kita tambahkan, kemudian nanti kita akan ganti nama-nama tersebut. Kita sesuaikan dengan urutan, kita ganti namanya, reset, dan ini kita akan ganti dengan kata close. Tidak, kita ganti dengan close. Kemudian kita akan mencari item kain nantinya untuk mencari BK close. Nantinya ini tidak usah decoding kembali karena di sini udah otomatis close. Nah, setelah itu yang tadi combo boxnya kita cari item seperti tadi yang training, kontrak, dan tetap. Di sini kita ganti dengan kalimat supervisor, manager, staff, dan direksi. Nah, di sini kita tidak usah kolom-kolom karena ini nantinya akan kita cari pada saat running. Nah, di sini judulnya menghitung gaji pegawai. Kita sesuaikan fontnya. Kita rapikan sesuai urutan yang kita mau ke tengah.
kita rapikan ya ini agar terlihat estetik. Rapikan sesuai urutan. Saatnya mengoding. Seperti biasa awal-awal kita mencari var-nya. Dan setelah di coding nantinya akan di running, dan disitu akan ketahuan jika ada error atau kesalahan, nantinya kita perbaiki. Ini kita nulis var-nya, variable. Saatnya kita bikin. Nah, seperti inilah codingannya. Kurang lebih seperti ini ya codingan. Coba kita running. Kita save terlebih dahulu agar tersimpan. Setelah kita save, bisa di running. Ada terjadi kesalahan, error sepertinya. Mari kita cek kembali. Nah, bisa. Saatnya kita coba. Kita akan coba ini hasil running dengan angka. Nama saya Angga, jabatan manajer tetap. Nah, ketahuan di sini. Entah itu training, tetap, kontrak, nanti akan ketahuan di sini. Dan sesuai panduannya yang kita akan codingkan berapa harganya, berapa jumlah gajinya, tetap atau training kah. Nanti di situ bakal ketahuan. Nah, di situ mungkin hanya ini saja ya. Oke, di sini kita akan membuat volume luas balok dan volume luas di kanan ya. Dan kali ini saya sudah membuat panel 1 dan panel kedua. Nah, setelah ini kita akan memberikan judul pada setiap bangun-bangun yang akan kita kerjakan pada hari ini ya. Langsung saja kita tulis menghitung ada kesalahan di sini. Kita tulis ulang. Menghitung luas dan volume balok. Nah, sudah kita tulis. Kita akan buat fontnya menjadi tebal ya, Times New Roman, bold and 12. Oke. Setelah itu kita rapikan. Mungkin akan kita besarkan pada kolom Delphi ini. Mungkin fontnya kita kurangkan jadi 11 kali ya. Oke. Di sini kita akan sesuaikan urutannya atau bentukannya, kita perbesar mungkin biar lebih
besar ya. Nah, kita besarkan agar menghitung luas dan volume baloknya menjadi lebih jelas. Kita kosongkan di panel kedua. Nah, setelah itu kita cari label ya. Label kita tulis di sini seperti tadi menghitung luas dan volume balok, tapi kali ini kita akan mengganti judulnya menjadi lebih beda dari sebelumnya. Nah, kita ketik di sini menghitung luas dan volume bola. Oke, kita rapikan ntar ya di sini sesuai judul yang di sebelah kiri kita. Fontnya akan kita besarkan seperti sebelumnya, Times Roman, bold, dan ukurannya kita paskan, kita sesuaikan dengan apa yang ada di dalam Delpit ini. Oke, kita cari edit ya nantinya di sini. Kita susun editnya. Kita buat yang agak banyak. Nah, setelah itu kita urutkan sesuai yang kita inginkan. Nanti kan sini ada panjang, tinggi ya. Nanti kita sesuaikan saja seperti apa nantinya. Kita kosongkan semua ya. Kita cari teks, lalu kita kosongkan setiap edit tersebut. Kita kosongkan semuanya ya. Kita kosongkan semuanya, teks kembali, kita hapus. Nah, mungkin ini udah lumayan sesuai urutan. Lalu kita cari label ya, kita buat yang banyak. Nah, di sini kita cari lagi label. Nah, kita buat yang banyak dan lalu kita sesuaikan dengan yang ada edit tersebut ya. Kita sesuaikan. Satu lagi. Ini kita rapikan terlebih dahulu. Nah, baru kita sesuaikan. Nah, di sini ada 5 ya. 5 label dan 5 edit. Nah, di sini baru kita ketikkan nama-namanya. Seperti panjang. Nah, yang kedua kita ganti dengan lebar. Nah, setelah itu kita ganti lagi labelnya menjadi kalimat tinggi ya. Oke, setelah itu kita ganti lagi labelnya dengan menggunakan kalimat luas. Kita rapikan dulu ya labelnya. Volume ya, kita rapikan semuanya agar menjadi lebih baik daripada sebelumnya ya. Kita rapikan ini, kita rapikan semuanya. Volume, luas, tinggi, panjang, lebar, tinggi, luas, dan volume ya. Oke, kita rapikan kembali ini. Kita rapikan semuanya. Nah, jangan lupa ini bit button, karena di sini bit button kita akan mengcodingnya di sini ya. Nah, kita ganti dengan kalimat hitung tadi. Nah, setelah ini kita beralih ke panel 2 menghitung luas dan volume bola. Nah, mungkin hampir sama ya, tapi yang ini lebih dikit. Nah, kita tulis edit-editnya, kita sesuaikan edit-editnya. Nah, nanti di sini ntar ada bit button hitung juga seperti yang pertama. Nah, kita sesuaikan. Kita sesuaikan. Nanti di sini juga sama, ada labelnya. Ada panjang, lebar juga nantinya. Nanti kita tulis di sini label. Nah, kita perbuat yang banyak. Ada 3 ya, karena di sini kosongnya ada 3. Nah, kita tinggal rapikan kayak tadi sebelumnya ya. Kita rapikan. Editnya nanti akan kita kosongkan sama seperti
sebelumnya yang luas dan volume balok. Nah di sini bit button sama, kita akan terus nanti hitung ya. Nah, editnya kita kosong-kosongkan, kita cari teks. Intinya kalau edit itu kita kosong-kosongkan ya dengan mencari teks. Dan kalau misalnya label adalah caption yang harus kita ganti-gantinya itu. Entah itu kalimat apapun di label, kita harus menggantinya di caption ya. Nah di sini kita akan mengganti label seperti yang saya katakan tadi. Kita akan menghitung jari-jari karena pada bola itu ada jari-jari namanya ya. Dan juga kita akan menghitung luas, di sini ada luas. Dan label ketiga ada volume, ada kesalahan sebelumnya itu L volume. Nanti kita akan ganti ini dulu nih, kita rapikan bit buttonnya menjadi kalimat hitung seperti yang sebelumnya. Kita rapikan terlebih dahulu. Yang tadi saya katakan ada kesalahan di L volume. Nah kita rapikan, sudah rapi. Nah setelah ini kita akan coding ya di pada hitung di bit button yang hitung tadi ada 2. Dan kita mengcodingnya 2 ini, hitung luas dan volume balok dan hitung luas dan volume bola. Oke, kita mulai mengcoding ya. Nah, kita mulai mengcoding. Jangan lupa kalau kita mengcoding dengan var-nya atau variabelnya ya. Nah, sesuai apa yang ada di dalam rumus balok dan bola, kita tulis di var ini. Ini adalah codingan pertama yaitu balok. Nanti setelah itu codingan bola ya. Nah, kita rapikan saja ini codingannya luas dan volume. Kita ketik manual aja ya. Oke, kita coding ini ya. PL panjang itu ya, P itu panjang, L itu luas, T itu tinggi, dan volume. Nah jangan lupa yang tadi seperti saya katakan di aritmetik sederhana tadi, bahwasanya jika tambah, kurang, bagi atau kali, mod dan div itu harus ada spasinya ya. Nah seperti ini, ada spasinya ya. Jadi semua yang berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, atau yang lainnya harus menggunakan spasi. Nah kita ketik-ketik aja ini karena saya telah mendapatkan contoh. Karena di dalam coding ini kita harus memperhatikan apa-apa saja huruf-huruf seperti titik, titik 2, titik koma. Karena kita harus memperhatikan tersebut. Karena jika ada satu kesalahan atau kesalahan kecil pun dalam mengoding akan salah semuanya, atau ada bacaan error ketika di running nantinya. Maka dari itu kita harus fokus dan memperhatikan apa-apa saja yang dalam tahap pengodingan tersebut. Oke, ini udah kedua ya, menghitung volume bola ini. Nah var-nya kita tulis.
tidak terlalu beda jauh. Kita mulai dengan var ya tadi ya. Nah di begin ini jangan lupa R nya ya, karena R ini adalah jari-jari. Oke, R vol. Oke, kita harus tetap fokus dan perhatikan setiap detail huruf atau angkanya ya. Jangan sampai ada yang terlewat sedetik pun ataupun sedikit. Tetap melihatnya, huruf besar huruf kecilnya harus diperhatikan. Oke, kita harus tetap fokus ya. Oke, kita save gitu. Ada kesalahan ya, kita perbaiki. Nah, masih ada kesalahan, harus kita cari koreksi ini apa yang salah. Nah, jika ada tanda merah itu tandanya salah dan kita harus memperbaikinya ya. Kita harus tetap mencari di mana letak kesalahan tersebut. Mungkin di var-nya ya, kita coba dulu var-nya. Oke, akan kita running ini ya. Kita cek dulu codingnya, kita save agar file tidak hilang. Kita save dahulu, kita buka. Nah, ini saat ini bisa, saat kita coba ya, ini bisa. Nah, bisa. Oke. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf untuk teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.